Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu dan Saudara sekalian di renungan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Amsal. Kita akan membaca Amsal 8 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pada bagian ini penulis Amsal atau Raja Salomo yang dikenal sebagai orang yang penuh dengan hikmat mendorong setiap pembaca untuk juga dapat menerima hikmat. Apa itu hikmat? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat artinya kebijakan, bijaksana, kearifan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang mau kita pelajari bersama lebih mendalam lagi tentang hikmat. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Hikmat bukan soal pengetahuan teoritis atau kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang. Hikmat lebih bersifat praktis ketika seseorang membuat keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki atau yang menjadi tujuannya. Hikmat berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman kehidupan. Hikmat terletak pada sikap hati yang membuat seseorang berpengertian, bijaksana, sehingga keputusan-keputusannya seringkali melebihi kepintaran yang tanpa didasari atau disertai dengan hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita melihat di ayat 10-11 memberitahu kita betapa berharganya hikmat itu. Kalau dicari perbandingannya, hikmat lebih tinggi nilainya, lebih berharga nilainya daripada perak, lebih dari emas pilihan, bahkan lebih berharga dari permata. Hikmat berkaitan dengan takut akan Tuhan. Di ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci dosa. Semakin orang takut dan respek pada Tuhan, maka ia akan semakin membenci dosa atau kejahatan. Mustahil jika orang mengatakan mengasihi Tuhan tapi masih berbuat dosa. Ketika orang itu mengatakan mengasihi Tuhan, tentu dia akan meninggalkan dosanya, tidak berbuat dosa lagi, sekalipun dosa itu adalah sesuatu yang sangat memikat atau yang menyenangkan. Orang itu harus dapat memutuskan hubungannya sama sekali dengan dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dari mana hikmat itu berasal dan bagaimana kita dapat memperoleh hikmat? Sudah jelas bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, bahkan hikmat. Di Amsal 2 ayat 6, di situ dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah sekarang bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat? Di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14, di sana dicatat tentang doa Salomo memohon hikmat. Ketika Salomo berdoa, dia tidak meminta untuk dirinya sendiri atau dia tidak meminta untuk memperoleh kemuliaan, kekayaan, kehormatan. Tetapi di sini kita dapat melihat Salomo menyadari bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting, ya, yaitu Salomo perlu hikmat yang daripada Tuhan untuk bisa menjalani kehidupannya, terlebih lagi menjalani seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Ada dua bagian utama di dalam doa Salomo. Yang pertama, ia merendahkan diri di hadapan Allah sambil berkata, aku masih muda dan belum berpengalaman. Yang kedua, ia meminta pengertian untuk dapat memutuskan hukum. Ia ingin mendapatkan kebijaksanaan untuk memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil. Salomo meminta hikmat Tuhan dan Tuhan berkenan untuk mengabulkan permintaan Salomo. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo plus juga dengan bonus-bonusnya. Sang sumber hikmat telah memperdengarkan suaranya. Panggilan hikmat itu ditujukan kepada siapa saja, termasuk orang bodoh, juga orang yang tidak berpengalaman. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengarkan panggilannya dan meresponnya dengan baik. Hari ini panggilan untuk berhikmat ditujukan kepada kita. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 5 di situ dikatakan, tapi apabila di antaramu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati
dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita boleh datang kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat itu. Mari kita minta dengan sikap hati yang baik, yaitu dengan kerendahan hati. Kita meminta supaya Tuhan boleh memberikan kepada setiap kita hikmat untuk kita dapat menjalani kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus